Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan acara diskusi pagi ini dengan Saidul Alfiah. Saya di sini sebagai moderator sekaligus penyaji pertama akan menjelaskan tentang tahapan makanan bayi sesuai dengan usia. Di mana di sini saya akan menjelaskan untuk anak usia berumur 0 sampai 6 tahun. Yang mana agar pertumbuhan bayi itu berkembang secara optimal, maka orang tua harus memperhatikan ASI serta makanan yang dikonsumsinya. ASI merupakan makanan yang mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi pada usia 0 sampai 6 bulan. Namun, karena bertambahnya usia bayi, maka diperlukan makanan tambahan atau yang disebut dengan empasi. Yang mana empasi di sini yaitu adalah makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga yang diberikan pada anak 6 sampai 24 bulan untuk memenuhi zat gizinya selain dari ASI. Peranan makanan tambahan di sini bukan untuk menggantikan ASI, melainkan untuk melengkapi dari ASI tersebut. Dan untuk melengkapi ASI tersebut dilakukan dan untuk melakukan tambahan makanan tersebut harus dilakukan secara bertahap, baik dari segi bentuk maupun jumlahnya sesuai kemampuan pencernaan bayi tersebut. Selanjutnya, pentingnya ASI dan empasi. Pentingnya ASI dan empasi itu yang pertama, usia 0 sampai 24 bulan merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Artinya, pada usia 0 sampai 24 bulan itu merupakan yang pesat bagi bayi. Dan yang kedua, yaitu diistilahkan sebagai periode emas atau masa emas. Ketiga, masa emas itu dapat diwujudkan apabila bayi itu mendapatkan asupan nutrisi yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Keempat, sebaliknya apabila bayi tersebut tidak mendapatkan asupan secara maksimal, maka menjadi periode kritis. Jadi untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal, seorang ibu harus memberikan ASI pada bayi sesuai dengan ketentuannya, yaitu 0 sampai 6 bulan, dan mengenalkan pemberian empasi pada bayi ketika sudah berusia 6 bulan. Selanjutnya, alasan empasi diberikan pada usia 6 bulan. Alasan yang pertama yaitu ASI merupakan satu-satunya makanan yang dibutuhkan bayi sampai umur 6 bulan. Yang kedua, makanan padat bagi bayi berumur 6 bulan dapat menghindari dari beberapa resiko penyakit. Yang ketiga, menunda memberikan makanan padat pada bayi dapat memberi kesempatan pada sistem perencanaan bayi untuk berkembang agar lebih matang. Dan yang keempat, menunda memberikan makanan yang padat kepada bayi dapat membantu ibu menjaga kesediaan ASI. Selanjutnya, dampak pemberian ASI yang tidak tepat. Yang pertama yaitu pemberian ASI sejak dini. Dampaknya langsung yang pertama yaitu gangguan pencernaan seperti diare, muntah, dan susah BAB atau
buang air besar. Yang kedua, gangguan menyusui. Yang mana di sini dapat mengurangi keinginan bayi untuk menyusu, sehingga frekuensi dan kekuatan bayi berkurang berakibat kepada produksi ASI juga berkurang. Yang ketiga, meningkatkan resiko terkena penyakit. Di sini yaitu dapat berisiko penyakit menular. Selanjutnya dampak jangka panjang. Yang pertama itu meningkatkan berat badan atau obesitas dan alergi terhadap makanan. Obesitas di sini bisa berlanjut sehingga dewasa nanti. Sedangkan yang kedua, gangguan pertumbuhan apabila makanan yang diberikan kepada bayi kurang bergizi dapat menyebabkan anak atau bayi tersebut menderita GAP atau kurang energi protein. Selanjutnya, pemberian ASI jika terlambat. Yang pertama, bayi akan sulit memiliki makanan pendamping. Yang kedua, menghambat pertumbuhan serta perkembangan bayi saat zat gizi yang dihasilkan ASI tidak bisa mencapai kebutuhan bayi nanti setelah berusia 6 bulan. Dan selanjutnya yang terakhir, tahapan makanan bayi dan balita. Tahapan makanan untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan yaitu yang pertama, makanan yang diberikan hanya ASI. Jadi, makanan untuk anak atau bayi umur 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI saja. Dan yang kedua, tanpa ada tambahan makanan atau minuman selain ASI atau eksklusif. Yang ketiga, ASI diberikan setiap bayi menginginkan. Jadi, ASI tersebut diberikan kepada bayi ketika bayi tersebut menginginkan. Dan yang terakhir, ASI diberikan 8 kali sehari. Artinya, ASI tersebut diberikan kepada si bayi itu maksimal itu 8 kali sehari. Baik itu pagi, sore, siang maupun malam. Mungkin hanya ini dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyanyi kedua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Quratul Ayun sebagai penyaji kedua yang akan menjelaskan dari usia 6 bulan sampai 9 bulan. Di sini di usia 6 sampai 9 bulan di sini sudah diperkenalkan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan yang lumat seperti halnya tekstur makanan yang cair dan lembut. Contohnya di sini yaitu seperti bubur susu, bubur sayur yang di blender, dan bubur sumsum dan dan nasi tim yang disaring seperti itu. ASI di sini tetap diberikan terlebih dahulu, kemudian baru makanan pendamping ASI. Ya, seperti itu. Frekuensi pemberian makanan pendamping ASI di sini yaitu 2 sampai 3 kali sehari. Di usia 6 bulan di sini bayi sudah mulai diperkenalkan satu jenis buah yang dihaluskan. Pada waktu awal makanan pendamping ASI di sini, pastikan tekstur makanan pendamping ASI di sini tidak terlalu cair dan tidak terlalu encer. Bagaimana cara mengetahui tidak terlalu encer dan tidak terlalu cair, yaitu bisa dilihat ketika mangkok tersebut dimiringkan dan tidak tumpah, seperti itu. Di usia 7 bulan sampai 8 bulan di sini bayi sudah bisa diperkenalkan dengan tekstur makanan yang lebih kasar
seperti halnya bubur tim yang disaring itu kan lebih kasar sedikit ketimbang bubur susu seperti itu. Contohnya pemberian makan yang berprotein di sini yaitu ikan yang bisa diperkenalkan di usia dini. Kan ikan itu banyak proteinnya seperti itu. Secara bertahap, pemberian nasi tim yang disaring di sini, bayi juga bisa diperkenalkan dengan makanan atau nasi tim yang tidak disaring, maksudnya yang lebih kasar sedikit seperti itu. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Fainani sebagai penyaji terakhir di kelompok ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan makanan pada anak usia 9 sampai 12 bulan dan pada usia 12 sampai 24 bulan. Yang pertama yaitu pada usia 9 sampai 12 bulan. Tahapan makanan pada anak usia 9 sampai 12 bulan di sini yaitu ASI dan makanan keluarga. Pada usia 9 sampai 12 bulan di sini mulailah kenalkan anak dengan makanan yang dipotong kecil atau yang bisa disebut dengan finger food. Nah, pada usia 9 sampai 12 bulan di sini berikan makanan pendamping ASI dalam bentuk makanan yang lunak atau lembek yang dimasak menggunakan air atau yang teksturnya sangat berair, atau juga dicincang yang mudah ditelan oleh anak usia 9 sampai 12 bulan. Contohnya di sini yaitu seperti bubur nasi, bubur ayam, dan nasi tim, dan juga kentang yang direbus lalu dicincang, dihaluskan seperti itu. Nah, untuk finger food-nya di sini atau yang disebut dengan makanan selingan bagi anak yang dapat dipegang diberikan pada waktu di antara makanan lengkap. Makanan lengkap di sini yaitu makanan yang lunak tadi, yang dimasak dengan air tadi, seperti itu. Pada usia 9 sampai 12 bulan di sini, ASI masih tetap diberikan. Selanjutnya yaitu frekuensi pemberian makanan. Frekuensi pemberian makanan pada anak usia 9 sampai 12 bulan di sini yaitu 3 sampai 4 kali sehari makanan lembek, terus ditambah 1 sampai 2 kali sehari makanan selingan atau yang disebut dengan finger food tadi. Dan selanjutnya yaitu pemberian ASI. Jumlah makanan setiap kali makan pada anak usia 9 sampai 12 bulan di sini yaitu 1,5 sampai dengan 3/4 mangkok berukuran 250 ml. Selanjutnya yaitu di usia 9 sampai 10 bulan. Di usia ini pemberian pure atau jus buah bisa diberikan seperti pada masih usia 6 sampai 8 bulan. Di usia ini pemberian pure dan jus pada bayi bisa dengan kombinasi sampai dengan 3 buah. Di usia ini juga bayi sudah bisa diberikan sayur saring seperti itu.
Selanjutnya pada usia 11 sampai 12 bulan. Pada usia ini menu untuk usia 6 sampai 10 bulan bisa diberikan kepada anak usia 11 sampai 12 bulan ini. Nah, di usia ini bayi sudah bisa diberikan nasi tim. Dan pada usia 12 bulan, anak juga bisa diperkenalkan makanan dewasa tanpa memberikan penguat rasa tambahan. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pada usia 12 sampai 24 bulan. Di usia ini masih sama seperti di usia 9 bulan sampai 12 bulan, yaitu tahapan makanannya ASI dan makanan keluarga. Di usia ini mulai kenalkan anak dengan makanan yang bertekstur padat atau juga bisa disebut dengan finger snack. Pada usia 12 sampai 24 bulan di sini mulai perkenalkan makanan yang berbentuk padat atau bisa disebut dengan makanan keluarga. Tetapi di usia ini juga harus tetap mempertahankan rasa. Pada usia 12 bulan sampai 24 bulan di sini hindari memberikan makanan yang dapat mengganggu organ pencernaan bagi anak, seperti makanan yang terlalu berbau tajam, makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, atau terlalu berlemak. Pada usia ini, makanan selingan pada anak yaitu finger snack atau makanan yang bisa dipegang seperti cookies, nugget atau potongan sayuran, atau buah baik diberikan untuk melatih keterampilan dalam memegang dan merangsang pertumbuhan gigi bagi anak. Di usia 12 sampai 24 bulan di sini pemberian ASI masih tetap diteruskan sampai anak genap berumur 2 tahun. Frekuensi pemberian makanan pada anak usia 12 sampai 24 bulan di sini yaitu 3 sampai 4 kali sehari makanan keluarga. Yang tadi makanan yang bertekstur padat tersebut. Selanjutnya yaitu 1 sampai 2 kali sehari makanan selingan atau finger snack seperti cookies, nugget atau potongan sayur rebus tadi. Yang terakhir yaitu pemberian ASI masih tetap diberikan kepada anak usia 12 bulan sampai 24 bulan ini. Jumlah setiap kali makan pada anak usia 12 sampai 24 bulan yaitu semangkuk full penuh berukuran 250 ml. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.